Halo saudara, apa kabar? Kiranya tetap sehat dan jangan copot maskernya, apalagi kalau ada orang lain. Tapi kalau sendiri silahkan saja, dan kiranya saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Ya, apa sih maknanya rumah tangga? Atau seperti ini, rumah yang ada tangganya. Ya, saya juga tidak tahu kenapa disebut rumah tangga. Saya juga tidak tahu idenya dari mana, awalnya dari mana. Siapa yang menciptakan istilah itu saya nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu kita tahu bahwa namanya keluarga, ibu, ayah, anak itu disebut rumah tangga. Suami dengan istri rumah tangga, orang tua dengan anak adalah bagian dari rumah tangga, bagian dari keluarga. Tapi saya punya penghayatan tersendiri tentang rumah tangga itu dan dikaitkan dengan tangga ini, saudara ya. Tangga adalah sarana untuk naik atau untuk turun. Nah, di dalam rumah tangga, anggota keluarga itu bisa dibawa naik, bisa dibawa turun. Dalam arti kata, dibawa naik untuk semakin lebih baik, dibawa ke atas untuk semakin sejahtera, semakin sukacita, makin dekat dengan Tuhan. Itu sarananya adalah tangga. Tapi dalam rumah tangga, sekali lagi seperti fungsi tangga, bisa membawa orang untuk turun. Turun ke bawah dalam perasaan duka, turun ke bawah dalam perasaan sedih, dalam persoalan, dalam pergumulan, dan lain sebagainya. Itulah makanya disebut rumah tangga. Bisa membawa naik, bisa membawa turun untuk hancur. Tapi bagi kita mestinya rumah tangga adalah sarana untuk membawa naik. Membawa naik lebih baik, membawa naik untuk lebih sejahtera, membawa naik untuk lebih dekat pada Tuhan. Dan itu dimulai dari rumah tangga. Seperti firman Tuhan menegaskan hal itu. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, jadi mestinya dalam keluarga itu tercipta sarana, suasana, kemungkinan untuk seluruh anggota keluarga itu naik. Makin dekat dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan, dan akhirnya kualitas hidupnya makin naik, makin baik, bukan makin buruk. Artinya kalau keluarga itu menciptakan keburukan dan membuat suasana hati makin turun, persoalan makin banyak, kualitas hidup turun, harus ada yang dikoreksi kalau itu. Artinya ada banyak masalah, karena firman Tuhan mengatakan kita jadi kepala, di depan, di atas, bukan jadi ekor, di bawah untuk diinjek-injek dan seterusnya. Nah, usaha-usaha untuk bisa membuat keluarga itu naik adalah usaha bersama. Tidak bisa kita menuntut kamu yang harus mulai, bukan aku dan seterusnya. Ini adalah kerja bersama. Kerja seluruh anggota keluarga itu untuk menciptakan anak tangga ke atas untuk makin naik. Dan itu adalah sarana kebahagiaan. Makin tinggi kehidupan kita, maksud saya di atas, kualitas hidup kita, keberadaan hidup kita pasti membawa kebahagiaan. Ini bukan persoalan harta, bukan persoalan kekayaan. Makin naik untuk dekat pada Tuhan, membawa sukacita tersendiri, kebahagiaan tersendiri, karena kualitas hidup pasti makin baik. Ada sukacita, ada kebahagiaan, karena kita makin mendekat pada Tuhan. Ayah, ibu, anak sama-sama mencari tempat yang makin tinggi agar kita makin dekat pada Tuhan. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Mas, esok masih ada solusi.